Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel yang selalu menyalurkan informasi penting, informasi terbaru, dan informasi lainnya seputar dunia pendidikan, dunia pemerintahan, atau yang lebih relevan dengan dunia pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas dengan salah satu topik yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu mengenai gaji Bapak Ibu pensiunan PNS yang Bapak Ibu terima di setiap bulannya. Jadi ada 4 fakta penting yang perlu Bapak Ibu pahami dan ketahui. Informasi ini dirilis 31 Mei 2025. Sebelum saya melanjutkan untuk membahas mengenai informasi ini lebih lanjut dan lebih akurat, tidak lupa saya menyapa seluruh pensiunan PNS dari golongan 1 sampai dengan golongan 4 di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada dan selalu semangat. Baik, berdasarkan pada informasi ini merupakan informasi yang sangat penting untuk dipahami dan diketahui oleh Bapak Ibu pensiunan PNS tanpa terkecuali dari golongan 1 sampai dengan golongan 4. Karena kenapa pada informasi ini membahas terkait pencairan gaji Bapak Ibu pensiunan PNS yang Bapak Ibu terima di setiap bulannya. Jadi ada 4 fakta penting yang perlu Bapak Ibu ketahui dan pahami tanpa terkecuali. Jadi untuk mengetahui keempat fakta penting tersebut, maka dari itu ikuti terus penjelasan pada informasi ini sampai selesai. Atau tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip, karena pada video ini kita akan mengulas informasi penting ini secara lengkap dan lebih rinci. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan mengenai informasi ini lebih lanjut dan lebih detail lagi, barangkali ada Bapak Ibu yang baru mampir di akun channel YouTube ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara yang sangat sederhana, like, komen, subscribe, dan bagikan. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu semua, dan terkhusus buat pensiunan PNS di seluruh Indonesia, tidak ketertinggalan informasi terbaru yang akan selalu disalurkan di akun channel YouTube ini. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan mengenai informasi ini. Informasi ini dilansir dari salah satu media nasional menyampaikan kepada Bapak Ibu, purna tugas menandai dimulainya lembaran kehidupan baru setelah bertahun-tahun mengabdikan diri kepada negara, sebagaimana selama ini pemerintah menjamin kesejahteraan PNS di masa senja. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pegawai negeri sipil atau PNS yang mencapai usia pensiun atau sudah almarhum saat ini masih berstatus berhak menerima gaji pensiun bulanan. Dan sebagaimana penghargaan atas pengabdian Bapak Ibu selama bertahun-tahun kepada instansi pemerintah atau kepada negara, para pensiunan PNS menerima uang bulanan sebagai sandaran perekonomian Bapak Ibu di masa purna tugas. Dan seiring derasnya arus informasi, jadi ada 4 fakta penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu pensiunan PNS terkait gaji Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima di setiap bulannya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa mengetahui keempat fakta penting tersebut, maka dari itu ikuti terus penjelasan pada artikel ini sampai selesai. Baik, kita masuk pada poin yang pertama yang perlu Bapak Ibu pahami dan ketahui pada informasi ini, yaitu berapakah sebenarnya gaji pokok Bapak Ibu pensiunan PNS yang Bapak Ibu terima di setiap bulannya. Pensiunan PNS berhak menerima pensiun pokok atau dengan kata lain gaji pokok berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Penting untuk digarisbawahi oleh Bapak Ibu pensiunan PNS bahwasanya besaran gaji pokok pensiun tidaklah sama dengan gaji terakhir saat masih aktif bekerja di instansi pemerintah atau kepada negara. Jadi besarannya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok terakhir dan masa kerja yang telah dijalani, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Jadi perlu diketahui dari media sosial Taspen menguraikan di sini rumus perhitungan besaran gaji pokok Bapak Ibu pensiunan PNS bulanan. Untuk PNS adalah 2,5% kali gaji pokok terakhir kali masa kerja per tahun dengan batasan maksimal 75% dan minimal 40% dari gaji pokok terakhir yang diterima sebelum pensiun.
Jadi berdasarkan perhitungan rumusan gaji Bapak Ibu pensiunan PNS, jadi kisaran gaji yang akan Bapak Ibu terima mulai dari Rp1.748.100 hingga bisa mencapai Rp4.957.100. Gaji pokok pensiunan diklasifikasikan berdasarkan golongan mulai dari golongan 1 sampai dengan golongan 4 sebagaimana diberitakan oleh PT Taspen untuk diketahui oleh Bapak Ibu pensiunan PNS. Baik, kita masuk pada poin yang kedua yang perlu dipahami dan diketahui oleh para pensiunan PNS, yaitu mengenai komponen tambahan dalam besaran pensiun. Jadi selain dari gaji pokok atau pensiun pokok, Bapak Ibu pensiunan PNS juga berhak menerima komponen tambahan yaitu tunjangan melalui pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Tunjangan yang dimaksud dalam pasal tersebut dan undang-undang tersebut adalah tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Mengenai tunjangan keluarga sebagaimana diinformasikan melalui media sosial PT Taspen, Ternate, 4/4/2024 yang lalu, penerima pensiun yang memiliki suami istri akan menerima tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok bulanan yang Bapak Ibu terima. Dan lebih lanjut untuk diketahui oleh Bapak Ibu pensiunan PNS, anak juga berhak mendapatkan tunjangan sebesar 2% dari pensiun pokok dengan batasan maksimal untuk 2 orang anak 21 tahun. Sebagaimana dicatat anak berusia 21 tahun sampai 25 tahun masih berhak menerima tunjangan apabila masih aktif kuliah, belum pernah menikah atau belum bekerja. Itu dilansir dari media sosial PT Taspen untuk disampaikan kepada Bapak Ibu pensiunan PNS. Dan selain dari tunjangan keluarga, pensiunan PNS juga berhak mendapatkan tunjangan pangan yang nilainya sama dengan harga beras. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 yang diberikan satu kali dalam 1 tahun kepada para pensiunan PNS. Itu merupakan apresiasi dari pemerintah kepada Bapak Ibu pensiunan PNS mengingat pengabdian Bapak Ibu selama bertahun-tahun kepada instansi pemerintah atau kepada negara sebelum pensiun. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga yang perlu Bapak Ibu pahami dan ketahui, yaitu apakah ahli waris berhak menerima pensiun? Jika seorang penerima pensiun sudah wafat atau sudah almarhum, maka ahli warisnya yaitu suami istri atau anak berpotensi menerima pensiun terusan. Info dari media sosial PT Taspen 29/4/2024. Selanjutnya, ahli waris tersebut dapat menerima pensiun janda, duda, atau yatim piatu dengan ketentuan yang telah memenuhi persyaratan yang telah berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau PT Taspen. Jadi dalam hal itu, untuk memvalidasi data identitas penerima sah atau lanjutan, Taspen mengimplementasikan layanan autentikasi sebagai langkah inovatif dalam hal terjadi peristiwa meninggal dunia pada penerima pensiun atau adanya perubahan data penerima keluarga atau ahli waris, dihimbau untuk segera melaporkan ke kantor PT Taspen terdekat atau menghubungi layanan panggilan PT Taspen supaya pihak PT Taspen bisa memproses perubahan pembaharuan data tersebut dalam ahli waris yang terusan akan dialihkan kepada anggota keluarga almarhum pensiunan PNS. Lanjut, kita masuk pada poin yang keempat atau fakta penting yang keempat yang perlu Bapak Ibu ketahui. Tahun 2025, pemerintah melakukan penyesuaian gaji pensiunan PNS. Berkaitan dengan hangatnya isu potensi kenaikan gaji pensiunan PNS pada tahun 2025, PT Taspen menyampaikan seruan kepada publik untuk bersikap waspada dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak mendukung oleh peraturan yang sudah berlaku. Jadi PT Taspen menyampaikan di sini, sampai saat ini pemerintah belum menerbitkan pengumuman maupun regulasi resmi terkait penyesuaian gaji PNS maupun pensiunan untuk tahun 2025. Demikian pernyataan dari PT Taspen atau dari media sosial resmi PT Taspen untuk disampaikan kepada Bapak Ibu pensiunan PNS. Baik, demikian saja ulasan atau penjelasan pada video kali ini mengenai informasi gaji pokok Bapak Ibu pensiunan PNS yang Bapak Ibu terima di setiap bulannya. Ada 4 fakta penting yang perlu Bapak Ibu ketahui mengenai hal tersebut. Jadi saya rasa Bapak Ibu pensiunan PNS sudah mengetahui keempat fakta penting dalam proses pencairan gajinya yang diterima di setiap bulannya.
Semoga aja informasi ini dapat bermanfaat dan membantu Bapak Ibu semua. Sekian saja, terima kasih.